Startnya 4, katanya 4-nya mulainya dari atas. Berarti bentuknya. Nah, ini dia. Nih, sudah di bawah ya. Otomatis halaman berikutnya pasti di bawah. Nah, sekarang kita ngambilnya tidak di bawah. Kita ambil yang kalau Bunda masih pakai yang manual. Kita ambil yang ini, yang kanan atas nih. Nih. Ya, lihat ya. Nggak jelas, Bun. Oh, sorry. Bentar. Ulang-ulang. Sekarang udah kelihatan? Udah? Oke. Nih ya. Sekarang nih semua angkanya, angka halamannya kan di bawah nih 4. 5. Harusnya 5. Ini di sini, di kanan atas nih. Di sini kan. Nah, sekarang kita ngambilnya bukan yang bawahnya dulu. Nih, tapi yang ini, yang kanan atas. Ada terlihat? Nih. Maka, kenapa pakai header begini? Bentar diulang. Kanan atas apa bahasa Inggrisnya? Kita coba aja dulu ya. Dia pakai bahasa Inggris. Nah, ini dia. Oh, atas bawah dia. Oh, jadi kiri kanan. Ini settingannya bahasa Inggris. Bentar, kita delete dulu. Nah, top right. Top right. Itulah bahasa Inggrisnya itu right ya. Kalau left tuh kiri, nah. Oke. Kita mulai dari 2. Nah, ini dia. Kan sudah di kanan atas semuanya nih. Ya. Oke. Nah, sebenarnya satu ini saja kita coba. Itu dia bisa udah ada di bawah, satu di atas saja semua. Tapi Bunda karena dari dulu tuh manual, lebih nyaman yang itu, jadi nggak pernah pula nyoba yang lain. Nah, caranya gini, pas di angka bab, ini kan ada di angka 4, mestinya kan dia di bawah sini nih. Ya kan? Nah, caranya Bunda tinggal ditambahkan shape. Bunda klik shape, ambil yang kotak. Terus Bunda tutup ini. Nih. Tutup, pilih warnanya yang transparan. No. Ini warna. Lalu garisnya. Nah, hilang kan? Nah, jadi Bunda nutupin aja kayak gini. Nah, lalu di copy, dipastekan. Nah, dia kan muncul satu lagi nih. Nah, Bunda tarik ke bawah. Tarik ke bawah. Nah, letakkan di sini posisinya. Nah, diklik kanan, add text, angka 4. Angka 4. Ini dia. Masih kelihatan biru ya?
Tambun. Nah, udah. Ini dia. Nah, jadi satu bab kayak gini Bunda progresnya Bunda ambil. Kenapa video Bunda hilang? Nah, kayak gini. Nah, jadi dia akan 5. Nanti di sini juga dia akan muncul di atas, kanan atas. Nah, 6. Nah, otomatis. Nah, Bunda memperbaikinya itu per bab. Jadi gampang kalau kita perbaikan di bab 2 saja yang akan terganggu. Nah, kayak gitu. Nah, kayak gini. Jadi ini ada shape-nya di sini nih. Nah, di bawah juga ada shape, cuman angka saja yang muncul karena sudah kita hilangkan warna tabel, warna shape. Nah, gitu ya. Oke. Ada terlihat kawan-kawan? Nih, mau nambah halaman pun nanti berapapun yang akan kita ketik, nah dia kan muncul sendiri. Tapi ya itu tadi, kita ngaturnya di sini page number. Nah, di sini startnya itu dari angka berapa, dari halaman berapa. Nah, ini sebenarnya di sini bisa kita ini ada dari ini atau khusus halaman ini saja, halaman yang angka ini. Bisa juga ini. Nih kayak gini. Ini ada settingannya. Di setiap laptop settingannya ada. Nih, kalau kita ingin yang ini yang kecil. Nah, ini dia. Ini dari cover ini. Ini dia. Nah, kayak gitu caranya. Ya. Oke, untuk halaman aman? Aman ya? Aman, Bun. Harus bisa. Harus bisa. Oke, kita lanjut. Bu Anggi, karena Bu Anggi pakai body note, maka semuanya juga harus body note. Ya, bukan teman-teman maksud Bunda, tapi Bu Anggi. Karena di sini ada body note, berarti dari awal itu body note saja semuanya, harus konsisten. Ya, nggak boleh body note, terus ada footnote. Tapi lagi, Bun. Ya. Tapi lagi footnote, Bun. Lebih suka footnote. Nah, hapus yang ini ya. Lagi pakai footnote. Ya, hapus ini, jadikan footnote. Ya. Nah, nggak apa-apa. Kalau footnote saja semuanya. Gitu ya. Oke. Nah, Bisa campur, Bun. Enggak bisa dicampur. Dia harus satu jenis. Nah, ini ya. Ini diperbaiki sesuai cover tadi. Nah, ini kemarin sudah kita bahas. Coba diulang. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, penulis, nah ingat ya, ini penulis dapat mengidentifikasi, bukan mengidentifikasi kemarin ya, karena ini pembatasan. Penulis dapat membatasi masalah sebagai berikut. 1. Peserta didik belum memahami. Kalau ini identifikasi isinya nih. Nah, ditukar. Dibatasi masalah, yaitu ini nggak cocok dengan pembatasan. Dirubah kembali. Apa yang Abu Anggi catat semalam? Dapat dibatasi masalah, yaitu meningkatkan hasil belajar kan di cover tadi kan? Oh iya, meningkatkan hasil belajar. Oke. Iya, Bun. Hasil belajar pendidikan agama Islam dapat ditingkatkan dengan menerapkan model PBL pada siswa kelas 4 SDN 38 Api-Api semester tahun ajaran. Nah, itu ya. Jadi dibatasi langsung pada hasil belajar saja, pada peningkatan hasil belajar saja. Jadi ini nggak usah. Nah, rumusan masalah. Kalau rumusan masalah, kita pedomannya batasan masalah tadi. Berdasarkan batasan masalah di atas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut. Bagaimana penerapan model PBL dapat, nah ini Bang Gia, dapat, bukan untuk ya, dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas 4 SD UPT SDN 38 Api-Api semester 2 tahun ajaran sekian-sekian. Nah, oke.
Sudah paham kawan-kawan sampai di rumusan? Jadi pembatasan masalah itu batasan masalah yang akan kita angkat nih. Rumusan itu maksudnya dengan penerapan model apa kita gunakan, apa yang mau kita tingkatkan, kapan, di mana, itu maksudnya. Nah, itu yang rumusan. Ya, jadi rumusan itu berupa kalimat tanya. Kalau ini berupa kalimat pernyataan. Nah, paham? Nah, Bunda tengok dulu teman-teman. Banyak yang nutup kamera, tapi kamera Bunda kok nutup? Kok hilang ya? Oh, kenapa bisa tertutup dia? Tadi kelihatan enggak teman-teman yang Bunda sampaikan, yang Bunda tampilkan? Ada. Oh, kameranya Oh, yang benar. ya, kameranya nutup sendiri rupanya. Enggak tahu. Nah, ini. Sampai rumusan aman? Aman? Aman ya. Nah, jadi Bunda berharap tidak ada lagi masalah sampai rumusan. Nah, dari cover sampai rumusan Bunda anggap aman. Lanjut atau sampai di sini dulu? Kalau dilanjut aman ya? Oke. Bu Anggi, ini semalam sudah kita hapus ya, ini nggak perlu. Iya, udah Bun. Ya, oke. Tujuan lagi. Penelitian ini, nah ini tukar katanya ya. Penelitian ini bertujuan untuk, nah bagus, meningkatkan hasil belajar siswa kelas 4 mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti tidak boleh tinggal. Dan budi pekerti tidak boleh tinggal. Ya. Ini tidak usah. Nih, sampai ini dihapus. Melalui penerapan model PBL, langsung saja ini tidak perlu. Langsung yang ini saja. Melalui penerapan model PBL, kelas 4, UPT SDN, semester tahun ajaran. Itu dibuat. Aman? Oke ya? Kita lanjut. Manfaat. Nah, ini di rata kanannya, Bu Anggi. Nih, teman-teman juga perhatikan harus rata kanan. Ini tidak usah dibuat pembelajaran berbasis masalahnya, langsung saja PBL dan cetak miring. Ini semalam udah perbaiki ya, yang ini. Bagi sekolah, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar dalam mengembangkan model pembelajaran yang aktif, kreatif, dan dinamis. Sampai ini habis, ini tutupnya push. Push. Sudah? Model pembelajaran, Bun. Ya dong, kita kan bahasnya model di atas, bukan media. Kan kita bahasnya model PBL, bukan media. Kalau media yang kita fokuskan di judul, maka media kita buat. Nah, oke. Bu Mila Layaman. Dah, kita lanjut bab 2, landasan teori. Nah, karena Bu Anggi tadi bilang footnote, maka ini juga diperbaiki footnote. Semuanya footnote ya. Ini tanda petik 2 itu di atas, bukan di bawah. Ya. Tanda petik 2 di atas, bukan di bawah. Silakan tentang landasan teori ini berkaitan dengan judul. Apa judul yang kita bahas? Pertama, model PBL. 2, hasil belajar. Nah, berarti cukup 2 itu saja model pembelajaran. Nah, ini tambahkan apa ya? Footnote-nya. Ciri-ciri model pembelajaran berbasis masalah. Oke, kelebihan kekurangan hasil belajar. Faktor. Nah, ini kan nggak perlu ya? Nih, ini letaknya di bab 4A. Nih, kan ini yang sudah dibahas oleh Pak Basori kan? Nah, ini yang letaknya di bab 4A. Nih. Gambaran objek penelitian. Nah. Oke, paham? Ini bab 4A.
misinya. Nah, penelitian terdahulu ini dibuat. Kalau penelitian terdahulu tidak ada teori lagi, Say. Bukan ini isinya. Penelitian terdahulu itu adalah kita mencari penelitian orang yang membahas tentang model PBL atau hasil belajar. Jadi bukan ini isinya. Ini landasan teori ini. Nah, ini bukan ini. Nih. Bukan ini. Ini nggak perlu. Hapus. Hapus. Nih. Sampai ini. Jadi, penelitian terdahulu itu isinya adalah kita ngambil yang diajarkan Pak Basori kemarin. Nah, ambil penelitian orang itu, apa judul dia, siapa penelitinya, kapan, nah judulnya apa. Nah, penelitian yang terkait dengan yang penulis angkat pada PTK ini sesuai dengan penelitian oleh, nah itu ambil yang cara yang diajarkan Pak Basori kemarin. Siapa nama penelitinya, tuliskan judulnya, kapan dia laksanakan, bagaimana hasilnya, singkat saja. Cukup satu paragraf saja, satu penelitian terdahulu itu kita buat. Ya, bentar, coba Bunda cek punya Ibu. Punya Ibu Cynthia. Nah, gini kira-kira. Nih, tapi ini masih kurang ini Bu Cynthia. Penelitian terdahulu, setelah ada judul, tolong diberi introduction. Jangan hanya sekedar judul langsung isi. Itu juga ya. Ini bisa diperbaiki nih. Nih. Kalau dia kosong di sini berarti dia hapusnya ke atas. Nih. Ini diperbaiki nanti. Ini penelitian terdahulu dari introduction. Penelitian yang terkait dengan PTK yang penulis laksanakan yaitu 1. Penelitian Usman R tahun 2012 dengan judul bla 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 bla. Nah, menemukan bahwa penerapan PBL dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran PAI, khususnya materi zakat. Ingat, penelitian terdahulu tidak mesti PAI, tidak mesti ini materinya. Yang penting adalah sama ada PBL-nya. Lalu penelitian lain ada PAD-nya. Lalu penelitian lain ada materi zakatnya. Nah, jadi seperti ini. Tapi kalau ini dia pakai ini saja, Say. Dia di paragraf saja, jangan nih. Kalau ini kan paragrafnya kan di sini. Nah, kayak gini. Lalu ini pakai paragraf saja. Penelitian Usman R 2012 dengan judul bla 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 menemukan bahwa penerapan PBL dapat meningkatkan minat belajar siswa dalam pelajaran khususnya ini. Penelitian selanjutnya yaitu, nah siapa tadi yang di bawah nih? Penelitian selanjutnya yaitu penelitian Lucy Widayanti menemukan bahwa penerapan PBL dengan judulnya dulu ya. Apa judul dia? Dengan judul nih. Menemukan bahwa nah kayak gitu. Nah, cukup 2. Kalau dapat 3 lebih bagus. Nih. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa model PBL sangat efektif untuknya bukan dalam, untuk beda tuh penggunaan dalam beda ya.
meningkatkan minat dan hasil belajar siswa, khususnya dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, panjangkan tulisannya. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengadopsi metode serupa, metode atau model serupa dengan fokus pada materi iman kepada Rasulullah. Nah, ini untuk Bu Sintian ya. Nah, kalau Bu Anggi, tuliskan materi Bu Anggi di sini. Cari dengan yang diajarkan oleh Pak Basori kemarin. Itu ya. Nah, jadi beri introduction dulu. Jangan judul langsung isi apa ini. Jadi beri ini dulu, beri petunjuknya sedikit. Nah, oke. Kita sambung. Aman sampai penelitian terdahulu? Harus aman ya, harus bisa. Oke, kita lanjut. Banyak yang dihapus ya Bu Anggi. Nah, hipotesis penelitian. Nah, kalau hipotesis ini, kalau S1 dulu menggunakan langkah-langkah yang banyak itu boleh pakai HO. Kalau kita membuat hipotesisnya cukup begini saja. Penelitian, tunggu dulu. Hipotesis penelitian yang penulis ungkapkan di sini adalah jika hasil belajar siswa jika hasil belajar siswa sudah mencapai 90%, maka penelitian ini selesai. Dianggap berhasil. Itu saja. Itu saja apanya, kalimatnya. Nggak perlu yang lain. Kalau ini untuk mahasiswa S1 yang apa ya, yang panjang-panjang dulu kan rangkaian penelitiannya. Nah, ini nggak ada ya. Oke. Kita buat di sini hipotesis. Hipotesis itu kan boleh ada, boleh enggak ya. Kalau ada boleh, kalau enggak apa-apa kan gitu. D. Hipotesis penelitian. Nah, intronya nih digeser. Jadi dipakai kisi kayak gini. Pakai kisi. Nih. Hipotesis penelitian yang penulis ungkap di sini adalah jika hasil belajar siswa sudah mencapai nilai, jika rata-rata, kita ngambil hasil rata-rata keseluruhan. Misalnya anak kita 20, maka di antara 20 itu 19 orang atau 18 orang sudah mencapai nilai tuntas, maka penelitian ini dianggap berhasil. Itu maksudnya. Jika, apa ya pangkal kelimanya? Jika hasil belajar siswa sudah mencapai, jika hasil belajar siswa, tunggu kita fokusnya itu ke siswanya. Jika siswa, jika sudah 90% siswa mencapai nilai hasil belajar, maka penelitian ini dianggap berhasil dan selesai sampai siklus 2. Nah, gitu maksudnya. Nah, ini A. Ini ya. Nih, maksudnya ini hipotesis itu. Jadi maksudnya gini, artinya, nah kita buat di sini. Artinya, jika 18 siswa dari 20, jika 18 dari 20 siswa sudah mendapatkan nilai KKTP-nya berapa dibuat? Baiknya itu rentangnya berapa? 80. 80 ya? Ada yang ya, Bun.
Jika 18 dari 20 siswa sudah mendapatkan nilai 80, maka penelitian ini sudah berhasil dan tidak dilanjutkan lagi. Tidak. Nah, ini maksudnya. Jadi kalau anak kita 10, mohon maaf, itu harus 100% di sini ya. Nih, kalau anak kita 10, masa 8 orang? 8 orang hanya tuntas, kan nggak real dia, nggak lucu ya. Nah, jadi kalau anak kita 10 orang, maka hipotesis penelitian yang peduli sebab di sini adalah jika 100%, jika sudah 100% siswa mencapai hasil belajar, maka penelitian ini dianggap berhasil dan selesai sampai siklus 2. Nggak perlu kalau anak kita 10, nggak perlu pakai artinya. Nah, nggak perlu ya. Ini anak yang lebih dari 10. Nah, paham kawan-kawan? Nah, ini hipotesis. Hipotesis di 12. Nah, oke. Aman? Berarti ditambah hipotesisnya ya, Bun? Ya, sayang. Kan boleh ada, boleh tidak ya. Kalau ditambah lebih bagus. Jadi jelas berapa hipotesis kita yang kita usul. Oke, Bun. Oke, kita lanjut. Bab 3. Bab 3, metode penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Itu saja. Ini sudah punyanya bab 4 sedikit, sudah punya variabel, di variabel ada isinya. Nah, jadi dicampur. Kita fokuskan. Nih, jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas dalam kurung PTK. Oke. Menurut siapa kita ambil penelitian PTK-nya ini? Nah, itu yang kita pakai untuk body note. Ini Bu Cynthia harus fokus body note. Kalau footnote, semuanya footnote saja. Gitu ya. Jadi jenis penelitiannya apa? Menurut siapa? Apa itu PTK? Kalau ngambil satu saja, apa namanya, ahlinya, boleh. Kalau ini kan dua nih, Wardani dan Ritawati. Jadi satu saja cukup. Ya. Nah, kalau para ahli yang memberikan pengertian PTK itu banyak ya. Silakan saja dipilih. Nah, oke. Aman? Sampai A jenis penelitian. Dia jenis saja dulu. Ini letaknya bukan di sini ya Bu Anggi, di pelaksanaan ini nanti. Ini jenis baru. Sorry, ini Bu Sintia ya. Nah, ini letaknya nanti ada keterangan di bawah. Ini jenis saja dulu.
Jadi menurut ahli, pengertiannya menurut ahli itu apa? Terus kita sambung di sini, penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan sesuai dengan pendapat ahli di atas. Penelitian ini dilaksanakan dalam 2 siklus. Kalau kita melaksanakan 2 siklus, ini 2 siklus tertera. Tapi kalau 3 siklus langsung dilaksanakan 3 siklus. Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan ya, dilaksanakan 2 siklus. Nah, oke. Sampai titik ini boleh nih dipakai nih punya Bu Cynthia nih teman-teman nih. Boleh. Nih sampai titik ini boleh nih. Kalau materi nanti ada, tempat materinya ada ya. Jadi tidak usah di sini. Nih. Jadi ini jenis penelitian saja, bukan PBL-nya. Ini dia push. SDN-nya ada nanti fokusnya. Ini jenis saja baru. Nah, oke. Kita lihat. A jenis, B variabel penelitian, teman-teman. Mohon dicek. B variabel, ya. Oke. Waktu itu Bunda sudah pernah membahas variabel penelitian. Siapa yang betul waktu itu ya? Bukan ini isinya? Punya siapa ya? Bentar dicek lagi. Siapa yang udah benar waktu itu ya? Punya Cynthia udah pernah Bunda cek waktu dulu ya Bun. Tapi cek dulu. Sudah pernah? Oke, Bunda lihat. Oh ya, oke. Ini dia isinya. Yang variabel itu ini saja. Singkat saja seperti ini. Dah. Ini teman-teman. Udah, ini aja ya. Cukup ini kalau untuk variabel. Nggak ada yang dipermasalahkan ya. Ini dia. Nah, yang di atas ini hapus Bu Cynthia. Ini nggak perlu. Ini tempatnya beda nanti. Nih, panjang ya. Ini bukan di sini ya. Nih, dari sini sampai batasnya variabel. Bu Anggi juga. Jadi ini bukan variabel. Nih, variabelnya di sini. Ini B, variabel penelitian. Dah, ini saja. Nah, oke. Kita cek lagi punya Bu Anggi. Bu Anggi perbaiki variabel ya. Ini belum di sini ya, belum. Populasi dan sampel. Kalau Bu Anggi ini digabung saja, boleh. Kalau Pak Arief dibedakan populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa SDN Langgai. Nah, sedangkan sampel dalam penelitian adalah peserta didik fase B kelas 4 UPT SDN 38 API-API yang berjumlah 14 peserta didik dengan rincian 10 siswa laki-laki, 4 siswa perempuan. Itu isinya. Itu ya. Oke.
Cukup ya, populasi dan sampel tidak ada yang perlu dipermasalahkan ya. Aman ya? Anggukkan kepala. Oke. Oke, baik. Yang D apa, Say? Jenis sumber? Betul itu? Jenis sumber data data ya, Bun. Ya, emang ini ya, jadi sumber pengumpulan data. Oke, jenis, sumber dan teknik pengumpulan data. Nah, dia dipisahkan. Kalau jenisnya yaitu penelitian jenis data ya, jenis datanya kita cek siapa yang sudah benar di proposal. Tunggu. Yang betulnya di bab 3 ini apa? A, jenis penelitian. Terus apa lagi? Urutan yang benarnya apa tuh, saya? Kalau proposal Pak Arif beda lagi nih. A, jenis penelitian. B, prosedur penelitian. Ada sumber, Bun. Yang B, kalau ini kan variabel nih. Ya. B variabel. Nah, nih B variabel di sini kan. Yang proposal Pak Arif, yang B-nya prosedur penelitian. Lalu C-nya baru variabel. Coba dicek lagi teman-teman. Nah, B Iya, yang Bun. variabel. Sesuai template, Bun. Nah, B variabel. Oke. Lalu yang C-nya populasi sampel. Nah, lalu yang D-nya? Jenis sumber data dan teknik pengumpulan data, Bun. Oh, memang ini yang D. Iya. Berarti proposal Pak Arif ada yang tidak pas juga ya. Oke. Jenis sumber dan teknik. Nah, jenis data, satu jenis data dulu ya. Satu jenis data. Nah, data yang kita ambil itu kualitatif dan kuantitatif. Satu jenis data, titik dua. Tunggu. Satu jenis data. Enter, jadikan paragraf. Data, jenis data yang penulis buat pada penelitian ini adalah data kualitatif dan data kuantitatif. Nah, paragraf saja lah ya, enggak usah pakai 1, 2 ke bawah, paragraf saja. Titik. Data kualitatif yaitu pembahasan dari hasil penelitian yang penulis laksanakan. Titik. Data kuantitatif yaitu hasil belajar peserta didik setelah mengikuti pembelajaran dengan penerapan model ini di kelas ini, tahun ini, semester ini yang bantu cover tadi. Itu dia isinya. Sudah? Nah ya? Oke. Dua, satu tadi jenis data ya, dua sumber data. Nah, kalau sumber data yaitu satu dari hasil pengamatan. Pengamatan belajar peserta didik dan hasil pengamatan dari kolaborator. Yang kedua sumbernya yaitu hasil belajar.
Dan sumber yang kedua hasil belajar peserta didik. Itu dia. Sudah? Oke, cukup itu saja. Jadi kalau sumber yang dari pengamatan itu kan kita pakai instrumen pengamatan. Jadi ketika guru ngajar diamati oleh pelapor kita. Nah, itu yang ada checklist-checklistnya itu, ya. Lalu yang kedua hasil belajar peserta didik. Sorry, pengamatan ada dua tadi ya, pengamatan terhadap guru dan terhadap siswa. Terhadap siswa itu nanti ada juga instrumennya. Nah, lalu yang kedua hasil belajar peserta didik. Nah, ini yang akan diolah untuk data kuantitatif. Kalau untuk pengamatan tadi, ini yang diolah sebagai data kualitatif. Oke, yang ketiga teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data. 1 lembar observasi, 2 tes. Udah itu aja. Kalau pakai catatan lapangan sih boleh-boleh saja, nggak apa-apa. Tekniknya ada observasi dan tes. Nah, ini dia nih, ini yang betul ini. Nah, ini dia. Teknik pengumpulan data. Ini dia. Ya. Observasi, tes. Udah itu aja. Kan dia nanti ada asesmen formatif kan? Kalau asesmen formatif di sini tes saja cukup. Di sini observasi. Udah. Oke. Lembar observasi. Jadi teknik pengumpulan data. Yang ketiga teknik pengumpulan data. Tolong kasih intro ya sayang. Setelah judul kasih intro dulu. Jangan langsung A. Kasih intronya itu pakai paragraf. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan pada penelitian ini yaitu titik 2. A. Observasi. Nih. Untuk mendapatkan data yang akurat pada ini ada yang double-double kalimatnya ya yang perlu dihapus. Ini buat pengertian observasi di sini di awalnya dulu ya. Ini dihapus. Ini aja dihapus. Nah, ini ganti dengan observasi merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengamati secara langsung saat pembelajaran. Nah, baru di sini pengamatan berperan serta melakukan 2 peranan sekaligus, yaitu sebagai pengamat dan sekaligus berpartisipasi. Oke, nggak apa-apa. Nah, adapun, baru ditambah kalimatnya. Setelah titik, di enter paragraf berikutnya. Adapun instrumen yang penulis gunakan sebagai alat pengamatan atau sebagai alat observasi dapat dilihat pada tabel berikut. Baru gitu kalimatnya. Pada tabel berikut. Nih, dibuat di sini. Ini tabel berapa contohnya? Ini tabel 3. Jadi dibuat saja urut dari awal ini, dari awal bab 1. Kalau ada tabel, urut tabelnya. Kalau di sini 4 berarti buat tabel 4. Nah, enter judul tabelnya di bawahnya, ya. Ini kan bukan hasil pengamatan ini, say. Ini kan baru instrumen. Tabel 4, enter. Instrumen pengamatan, instrumen observasi peserta didik, dan mau siklus 1, mau siklus 2 sama. Tabel 4. Ya, tabel 4. Instrumen pengamatan peserta didik. Nah, ini di merge nih. Ini di merge tabelnya. Letakkan di tengah, ini ditengahkan. Ini dirapatkan, tengahkan lagi. Ini ditengahkan.
Ini di merge tabelnya, posisi jumlah di tengah. Dah, oke. Yang dilihat keaktifan, kerjasama, ketepatan isi. Oke. Siswa 14. Keterangan 3 baik, 2 cukup, 1 kurang. Perlu ditambah lagi nih. Jadi artinya angka 3 baik, keaktifannya baik, kerjasamanya baik, ketepatan isinya baik. Sayang, kalau yang dilihat itu siswa, aktif kerjasama ini tidak pas. Tidak masuk yang ini, beda. Kalau aktivitas, ya aktivitas semua. Kalau ketepatan isi, ini sudah di LK masuknya nanti. Jadi tukar. Keaktifan, kerjasama, apa lagi ya? Udah bingung? 2 saja, hapus ketepatan isi. Itu. Jadi kalau Bunda maknai angka 321, si Adelia dapat angka 3, artinya keaktifannya baik. Dia aktif. Kalau dia dapat angka 2, dia cukup aktif. Kalau dapat angka 1, dia kurang aktif. Nah, gitu maksudnya. Oke. Tapi kalau ini kegiatan kelompok, yang diamati kelompok, bagusnya ini per kelompok nilainya, jadi bukan per pribadi. Bu Anggi mana, Bu Anggi? Cek sound dulu, Bu Anggi. Bu Anggi, ini maksud Bu Anggi per siswa ya? Iya? Iya atau iya bingung? Bingung. Nah, bingung. Oke. Kalau untuk lembar pengamatan ini, kalau ini bentuknya, ini sebaiknya kelompok. Jadi bukan ini. Namanya tetap di sini. Kalau 14 ini yang dibagi berapa? Berapa kelompok? 3. 3. Oke. 3 kelompok berarti satu kelompok ada yang 4, ada yang 5. Nah, di Ayo. sini bukan nomor, tapi kelompok. Ini kelompok namanya. Jadi 1 sampai 4 ini di merge, tabel yang ininya di merge. Jadikan angka 1 saja. Anak 1 sampai 4 itu kelompok 1. Gitu maksudnya. Kalau urutan kelompoknya bukan urutan nama, maka pindahkan namanya. Oke, bentar. Bentar, Bunda contohkan. Allah. Bentar ya, Bunda buatkan contohnya ya. Oke, ini Bunda buatkan contohnya tabel 4 instrumen pengamatan peserta didik. Kita buat tabelnya. Kelompok, nama, berarti di sini cukup 2, kayak gini aja. Kelompok. Nama siswa. Yang keaktifan kerjasama. Kerjasama itu tidak di spasi jumlah keterangan. Oh, nambah ini dulu. Jumlah kelompok. Berarti ya, nah ini di merge, klik kanan, klik merge. Klik kanan,
Merge. Nah, gitu maksudnya. Ini merge juga nih. Nih, digabungkan. Agak. Ini dia. Nah, kelompok 1. Siapa-siapa namanya tadi, Inggi? Adelia. Sama Dendi. Bentar, ini yang di layar teman-teman apa yang kelihatan sekarang? Tabel, Bun. Tabel yang mana? Tabel yang baru Bunda bikin? Tabel 4, Bun. Yang baru Bunda bikin ya? Ya, Oke. ya Bun. Adelia, Adelio, Aledia, Adi. Dah. Kelompok 1. Merge. Nah, ini maksud Bunda. Nih. Nah, ini dia. Nih, tambah-tambah manual kayak gini aja. Nah, kelompok 2, Bima, Bimo, Beni, Badu. Nah, ini kelompok 2. Nah, tinggal buat kayak gini. Nah, manual dia tadi ya Bun. Iyo, udah Pak Adu. Nah, dianggap kayak gitu. Nah, keterangan. Keterangan. Nilai 3. Baik. Nilai 2. Cukup. Nilai 1. Kurang. Kurang. Ini. Ini nilainya kelompok. Ini di merge. Ini di merge. Jadi tidak persisten. Nih, karena kita melihat aktivitas itu, aktivitas kelompok. Bu Anggi bikin kelompok kan? Ya, udah nilai kelompok. Di siklus 1. Nah, ini kan instrumen baru ya, bukan siklus. Tapi penempatan nilainya nanti di siklus. Contoh, siklus 1. Ini baru 1, di kerjasama ada 2. Di sini keaktifannya 2, di sininya 1. Itu maksudnya. Nah, jadi jumlahnya itu jumlahnya di sini 3, di sini 3. Nah, apa makna 3 ini? Nah, ini kita tambah tabelnya 1 lagi yang di kanan. Oh dia, ini mobil lah, ya mobil. Nah, berarti yang ditanya hanya 2, nilai paling tinggi 3, berarti nilai 6. Nah, jadi jumlah lalu apa ya judul berikutnya ya? Apa teman-teman? Bukan makna. Jadi misalnya gini, nilainya kan 3, persentase. Oke. Persentase. Persentase kegiatan. Nah, tuliskan di sini. 3/6 kali 100%. Berapa tuh? Berapa? 50 kan? Nih, 50%. Ini juga dibuatkan seperti itu. Ini sebenarnya kan hanya 50% saja nilainya. Tapi kalau kita ingin memperjelas, bagus kita buat di sini 3/6 dari 100%. Sama dengan 50%. Ini dia. Apa makna 50%? Nah, ini yang akan kita buat pada pembahasan. Pada hasil penelitian di siklus 1 nanti. Ini akan kita uraikan. Kalau instrumen ini masih kosong. Nih, sampai segini buat kelompok 3 dan 4-nya. Gini maksudnya, Nggi.
Nah, gini saja cukup. Jadi kalau keaktifan itu tidak perlu setiap anak, karena kita melihatnya berkelompok. Nah, jadi kelompok yang kita lihat. Oke, sekarang kita lihat lagi. Yang ini? Yang tabel bunda, bentuknya tabel. Yang itu dilihat dulu. Nah, ini. Ada yang mau ditanyakan di sini? Ada yang mau ditanyakan? Bun, ketepatan itu kalau diskusi Nah, itu nggak masuk, Bun. Kalau seandainya anak-anak sembarang jawab aja mana, Bun? Nggak sesuai diskusinya, Bun. Oke, kita fokusnya kemana dulu? Kalau Bu Angki tadi kan fokusnya hanya aktivitas kelompok, bukan LKPD-nya. Nah, kalau kita maunya ketepatan isi itu masuknya di sini, silakan. Boleh. Kita Boleh, perkecil Bun ya? boleh. Kita mau melihat apa? Yang mau kita amati itu apa? Boleh itu ditambahkan. Kita tambahkan nih. Ketepatan isi. Nih kita perkecil. Merge lagi. Nih. Ketepatan isi. Oke, boleh. Nih diatur. Nah. Nah, maka hasilnya di bab 4 nanti, misalnya ini 2, ini 1, ini 1. Nah, ini 1, ini 1, ini 1. Misalnya gitu kan. Nah, maka hasilnya ingat, yang dilihat 3, nilai paling tinggi 3, berarti nilai maksimal berapa? 9. Karena 3 kali 3. Yang kita lihat 3, nilai maksimal 3, berarti nilai paling tinggi itu 9. Contoh gini. Di siklus 2. Dia sudah, kelompok itu sudah aktif, 3 nilainya. Kerjasamanya sangat bagus, 3 nilainya. Dia aktivitas kelompoknya untuk diskusi 3, bagus. 9 berarti berapa persen? Berarti berapa persen? 100%. Ibu di kelompok duo, diskusi aktifnya 3, kerjasamanya 3, risikonya 2 baru, berarti nilainya 8. Nah, 8 per 9 kali 100. Berapa persen itu? Coba dicari. 88%. Nah, 88%. Bisa kita jabarkan nanti di bab ampe. Iko contoh yo, contoh. Iko tabel instrumen. Sebenarnya kau nak isi deh yo. Kalau ada siklus kok, Bun? Iko lah di bab ampe letaknya harusnya. Kalau Iko kan tadi bab 3 baru dicontohkan. Itu maksudnya. Jadi apa yang mau kita lihat dalam pengamatan kita buat di sini. Makanya keterangan nilainya seperti ini. Nih, jadi Bako dapat nilai 3, Iko yang tadi tanya Pak Basori ya sayang, Bako dapat nilai 3, keaktifannya baik. Ya. Apa itu? Anaknya tuh tunjuk tangan Pak. Sudah tuh dalam kerja kelompok itu semua anak ikut serta, nah gitu. Nggak ada anak yang menuang sedih Pak, makanya dapat nilai maksimal. Itu maksudnya. Bako dapat nilai 2 di siko kelompok 2. Karena saat presentasi, Pak, di antara 3 soal yang diberikan untuk diselesaikan oleh kelompok, dia 2 yang betul, Pak. Itu jawabannya. Maka, Iko Pak aku 100%. Nah, itu harus tahu jawabnya, sayang. Harus tahu jawabnya. Baku 100%. Karena pengamatan yang dilihat untuk aktivitas kelompok 1, Pak, semua anak mencapai nilai maksimal. Makanya dapat 100%. Kenapa kelompok 2 88? Karena pada ketepatan isi dia dapat angka 2, Pak. Nah, Bapak ada persentase, saya dibuat di siko langsung. Misal, kok 30% aktifnya. Kalau macam lihat 30%, Pak, masih agak tinggi, agak ngawur. Tapi kalau kita pedomani dengan nilai 321, maka lebih terarah. Jauh itu dan para lu kawan-kawan pahami. Itu sebenarnya. Lah,
Jadi kalau untuk di bab 3 itu kosong baru ya. Nah, aku kosong baru kuat. Ikut sebantuannya nyo tambah kelompok 3 dan 4 oleh Bu Anggi. Nah, gitu ya, kawan-kawan. Ini yang harus dipahami. Nih, sampai ini tadi baru ya. Bu Anggi dan Bu Cynthia. Nih, kalau Bu Cynthia beda lagi ya, lembar observasi yang digunakannya ini. Aktivitas siswa, partisipasi, kerja kelompok, interaksi. Nah, sampai wah. Sampai ke dalam isi tabel ya. Tapi sayangnya Bu Cynthia tidak punya tabelnya di sini. Di mana ya letak tabelnya ya? Di lampiran tidak ada juga. Mestinya kan tabelnya ditempatkan di situ. Oke, kita lihat. Kita lihat. Bu Cynthia di sini mengusulkan bahwa pengamatan yang dilakukan terhadap siswa ada 4. Kita lihat di bab 4. Mana dia? Nih, di bab Belum ada, Bun. yang ada hanya ini, sama dengan Bu Anggi. Sesuaikah? Apakah sesuai? Tidak. Tidak sesuai. Dan jumlahnya pun nggak ada. Nih, ini ada kolom jumlah. Ya. Nih. Misalnya di sini tabel 7. Hasil pengamatan. Ya. Dikurangi lainnya staksi. Nah, tabel 7 saya pengamatan peserta didik siklus 1. Nah, tapi yang ini tidak sesuai dengan bab 3. Ya, Bu. Jumlahnya mana ini? Jumlahnya ini mana? Harusnya kan kalau per siswa dinilai 1 tambah 3 tambah 2, 6. Ini 1 tambah 3, 6 juga. Ini 1 tambah 2, 5, 3. Ini di sini nggak ada malah. Nah, harusnya kan di sini ada juga nih. Jadi 1 tambah 2, 3, ini 4. Nah, makna 4 ini juga harus dibuat. Makanya tadi itu presentasi itu. Berdasarkan data di atas itu pakai spasi. Menunjukkan bahwa keaktifan peserta didik pada sini belum cukup baik. Ah, itu kan yang ikut dan ditanya Pak Basori waktu itu Kak Bu Beni. Apa tuh maksudnya belum cukup baik? Kan itu. Nah, belum cukup baik. Artinya saja nada di sini presentasinya nggak ada. Tapi kok bisa dikatakan belum cukup baik? Nah, itu yang diminta Pak Basori. Apa yang ditulis harus bisa kita menjelaskan. Itu yang diminta beliau. Nah, balik ke bab 3 balik dulu. Kalau masuk sebab sampai ya. Nah, teknik pengumpulan data. Tes diberikan dalam bentuk soal pilihan ganda dan uraian. Banyak lah soal pilihan ganda, yojo uraian yojo. Mulai kata buik soal eko. Cik saya lah pilih ya PG isian uraian nah tapi ditambah risiko tes yang digunakan bentuknya tertulis itu dulu bentuknya tertulis jenis tes yaitu pilihan ganda soal yang diberikan kepada siswa ada 10 nah enggak saja bantu itu. Oke, ditambahkan dokumentasi. Oke, kita terima. Meliputi foto dan video selama pembelajaran berlangsung. Oke, tidak apa-apa. Boleh ditambahkan sampai dokumentasi. Nah, teknik pengumpulan data. Cukup sampai di sini kawan-kawan. Aman sampai teknik pengumpulan data.
Nah, lalu yang betul ini teknik analisis dan pengujian hipotesis. Prosedur penelitian di mana letaknya? Nggak ada pakai prosedur. Oh, nggak ada pakai prosedur yang di dalam template ya? Di template itu nggak ada, Bun. Prosedur penelitian. Oh, gitu ya. Jadi di template memang tidak ada prosedur ya. Oke, kalau di template tidak ada prosedur penelitian, sementara prosedur harus dimasukkan. Berarti kita tambah kalimatnya. Ini tidak perlu tanda tangan di sini ya, Bu Anggi. Ini tidak perlu nama di sini. Ya, tidak perlu ya. Ini berarti belum selesai ya bab 3-nya ya? Belum, berarti harus kita tambah. Untuk prosedur penelitian. Oke. Prosedur penelitian kita buat di dalam jenis penelitian, namun kita tambah kalimatnya saja. Kita buka ke Bu Cynthia saja. Nih. Dari jenis penelitian kan sampai ini tadi. Lalu di sini kan nggak perlu dihapus. Karena populasi sampel juga ada sendiri. Tunggu. Pelaksanaan kapan dilaksanakan belum kelihatan ya di sini ya. Oke. Populasi sampel buatnya seperti ini saja. Nih. Ini yang jelas. Sampel penelitian ini adalah siswa kelas 4 SDN 33 Kota Tarata yang berjumlah 12 siswa. Terdiri dari, jangan banyak yang ya. Yang ini Kota Tarata. Koma dulu ya. Yang berjumlah, jadi Y-nya kecil, yang berjumlah 12 siswa. Yang ini hapus, Bu Sin. Nah, yang berjumlah 12 siswa terdiri dari 5 siswa laki-laki dan 7 siswa perempuan. Nah, lalu, oke, sampai di bawahnya lanjutkan. Bu Cynthia, ini kelas 5 apa kelas 4? Ya? 5, Bun. 5, tapi ini 4. Bun. Hayo. Lah, tolong dicari langkah-langkah. Oke. Nah, jadi teman-teman buatnya seperti ini saja ya tambahan. Pak Arif juga udah seperti ini nih. Terus silakan tambahkan materinya di sini. Boleh. Jadi buat populasi dan sampel di sini. Kita kembali ke jenis penelitian. Kita harus membuat prosedur. Nih. Tadi kan ditambah di sini ya. Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan dalam 2 siklus. Hal ini dimaksudkan untuk melihat bagaimana hasil belajar nih Bu Cynthia, kelas 5 lagi, atas 4, bawah 5, hayo. 2 kelas sekali jalan ya, hebat. Lupa ngubahnya, Bun. Oke. Siklus diberikan tindakan. Jika pada penelitian siklus 1 terdapat perkembangan, maka dilanjutkan. Jika pada penelitian siklus 1 terdapat sedikit perkembangan. Jika pada penelitian siklus 1 terlihat perkembangan yang belum maksimal, maka dilanjutkan pada siklus 2. Lebih diharapkan pada perbaikan dan penyempurnaan terhadap hal-hal yang dianggap kurang pada siklus 1. Nah, itu dia. Nah, penempatan katanya juga ya perlu diperhatikan. Nah, setelah ini, enter lagi paragraf baru.
Adapun prosedur penelitian yang penulis buat yaitu, ini dia. Ini dia. Adapun prosedur penelitian yang penulis buat yaitu, ini dia. Pelaksanaan siklus 1. Gini. Bukan pelaksanaan siklus tahap 1, tapi yaitu titik 2. Tahap perencanaan. Jadi langsung aja gitu. Karena ini di bab 3 letaknya. Tahap perencanaan. Jadi 1, tahap perencanaan. Kan siklusnya itu, sebentar, harus ini yang dinaikkan dulu. Nah ini naikkan dulu ke atas nih. Ini yang harusnya di atas. Kita ganti kalimatnya dulu ya. Berarti nggak jadi dihapus itu, Bun. Tadi kan kata Bunda dihapus itu. Iya enggak, karena kan prosedur nggak ada di ini, nggak ada poinnya sendiri. Jadi tidak perlu tidak dihapus, tapi kita tambah kalimatnya. Sayang, kalau untuk membuat paragraf itu harus jorok ke dalam kayak gini ya. Nih. Nih. Ini diperbaiki nanti. Nah, lalu di sini. Adapun prosedur penelitian yang penulis buat dapat dilihat pada alur berikut. Nah, ini dia. Mana alurnya ini? Nih. Ini dia. Nih. Ini dia. Jadi, siklus itu alurnya yaitu 1 perencanaan. Kita berperencanaan dulu. Lalu pelaksanaan. Dalam pelaksanaan ada pengamatan. Setelah pengamatan dilaksanakan refleksi. Nah, ini harusnya ditambah ini ya. Ditambah katanya 1 panah. Tuntas? Belum. Nah, belum. Lanjut siklus 2. Gitu. Itu sebenarnya. Ada yang kurang ini. Bentar. Dicek. Alur siklus. Harusnya di sini ada dulu refleksi, tuntas, belum. Lanjut siklus 2. Nah, gitu. Refleksi. Berarti coba ditambah shape dulu. Refleksi, tuntas. Saya tambahannya. Teman-teman ada enggak yang ketemu ada kata-kata tuntas belum? Lanjut siklus 2. Nah, itu harus pakai itu sebenarnya tuh. Oke, yaudah tunggu. Nanti di ini kan. Oke.
Nah, jadi ini alurnya. Nah, baru kita jelaskan di sini. Berdasarkan alur siklus PTK di atas dapat penulis uraikan prosedur penelitian. Ini paragraf ya. Nah, ini dia. Satu, tahap perencanaan. Nih. Nanti diluruskan. Penilaian materi memberikan kompetensi dasar. Sayang, ini kenapa kompetensi dasar yang muncul? Apakah masih pakai kompetensi dasar sekarang? Salah, Bun. Nah, apa yang ditelaah? CP, capaian pembelajaran, ya, dan membuat TP serta KKTP. Nah, itu yang ditambahkan di sini. Nah, terus tadi di atas kan hanya hasil belajar, minat dan hasil belajar. Sesuaikan, ini media fokusnya nih. Nah, media, ini media lagi, tidak cocok. Menyusun perangkat pembelajaran yaitu modul ajar, materi ajar. Kok media pembelajaran LKPD? Aduh, nyampur aja semua. Modul ajar, materi ajar, serta LKPD. Nah, ini C ya. Kan, media lagi. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati perilaku belajar siswa dan untuk mengamati aktivitas siswa dan guru. Nah, menyiapkan alat evaluasi. Kan sudah, LKPD kan sudah. Oh, berarti tambahan menyiapkan alat evaluasi berupa soal yang akan diujikan kepada peserta didik. Ini dia. Dah. 2, tahap pelaksanaan. Ayo kelas 5 lagi. Nah, tahap pelaksanaan dilaksanakan. Wow. Digan.
adapun kegiatan yang pada tahap ini, yaitu nah, lihat. Ini dihapus. Nah, jadi ini A, kegiatan pendahuluan. Pindahkan dari MA, kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, kegiatan penutup. Mana dia di? Nah, nih, pindahkan dari MA. Itu dia. Nggak boleh naik-naik di jalan. Pindahkan dari MA. Nah, Bu Anggi habis baterai laptop lo. Nah, apa caranya tuh? Oke. Ingat, ini pindahkan dari MA yang sudah kita revisi. Jangan MA awal lo dibuat nak. Nih, pindahkan dari MA. Nah, tindakan. 3 tindakan. Nih. Nyambungnya dong. Ini 2, ini 3 ya. 3 tindakan. Pada tahap ini dilaksanakan pembelajaran pengamatan. Nah, pada tahap ini dilakukan pengamatan terhadap aktivitas peserta didik dan pendidik dengan menggunakan instrumen pengamatan yang dilakukan oleh kolaborator. Setelah itu, di akhir pembelajaran, dilakukan asesmen formatif. Siswa diberi lembaran soal yang sudah disediakan oleh pendidik. Ini bukan tindakan ya, tapi observasi kan? Observasi. Kalau tahapan pengamatan observasi gimana, Bu? Pengamatan itu observasi artinya sayang. Iya, maksudnya di kurungnya observasi gitu. Oh gitu, boleh. Jadi jangan pengamatan observasi ya, karena observasi itu artinya pengamatan. Ye. Tunggu, kita harus konsisten. Kalau di sini perencanaan kan bahasa Indonesianya, ini pelaksanaan berarti di pengamatan, bukan observasi dibuat. Harus konsisten. Kalau di sini dibuat planning, action, observation. Nah, itu bahasa Inggris, kita konsisten bahasa Inggris semua. Ya. Oke.
Apa yang belum dibuat di sini tahapannya? Nggak mau dia. Dua juga yang muncul. Ada yang salah di atas. Sini 4 harusnya ya. Tahapan keempat apa? Ya, perencanaan, pelaksanaan, pengamatan. Yang keempat, apa di sini? Di sini apa? Ini apa nih? Refleksi. Refleksi. Nah, maka di sini dibuat yang keempat refleksi. Nih. Nah, ini dia berantakan ini. Ini harusnya 4 ya. Ini kalau kacau dari atas dia pasti kacau ke bawah. Nih, urutannya juga tidak sama ini. Ini harus 4, 3, 2, 1. Ini harus lurus. Nah, kita buat refleksi. Nah, refleksi itu artinya apa? Refleksi. Ayo, apa arti refleksi? Refleksi pembelajaran waktu kita di kegiatan inti apa? Di kegiatan penutup. Apa maksudnya? Umpan balik, peninjauan, evaluasi. Nah, itu maksudnya ya. Nah, refleksi di sini juga gitu. Nah, jadi yang akan kita tulis di sini adalah refleksi dari pengamatan kita tadi. Contohnya, berdasarkan tabel yang kita buat tadi nih. Nih, berdasarkan tabel ini, nah refleksi berarti ini refleksi terhadap aktivitas siswa. Bun, nanya Bun, maksudnya tabel 4 tuh, tabel 7 itu dari mana datangnya Bun? Urutan tabel yang kita buat dari bab 1. Kasih Berapa Bun. buah kita buat tabel dari bab 1? Oke Bun. Kalau baru 1 ya berarti tabel 1 di situ. Nah, pada tahap ini peneliti melakukan perenungan kembali terhadap aktivitas pembelajaran siklus 1. Ini paragraf ya. Paragraf itu harus dirapikan dari awal. Kelebihan apa ya? Kelebihan atau apa namanya ya? Kelebihan apa yang kalau yang sudah tercapai bukan kelebihan? Apa ya bahasanya? Perenungan kembali terhadap aktivitas pembelajaran siklus 1, hal-hal baik yang sudah tercapai dan kekurangan yang terjadi untuk perbaikan pada siklus 2. Nah, ini kan di bab 3. Kalau di bab 4 letaknya di refleksi ini hal baik yang sudah tercapai yaitu 1, peserta didik sebagian besar
sudah aktif mengikuti pembelajaran. 2, kerjasama dalam kelompok sudah terlihat agak mulai baik. Nah, 3, apalagi? Nah, itu hal-hal yang sudah tercapai. Nah, jadi untuk siklus 2 dapat penulis buat, yaitu perbaikannya. 1, peserta didik akan lebih ditingkatkan lagi belajarnya, semangat belajarnya, hasil belajarnya, dengan cara menambahkan metode baru. Nah, metode itu letaknya pada ini, MA ini, kegiatan inti awal, kegiatan pendahuluan, inti penutup. Nah, nampak di sini nanti pelaksanaannya. Nah, kayak gitu. Nah, ini tidak perlu dibuat pada bab 3. Nih, tidak perlu. Sampai itu saja. Nah, oke. Sudah selesai sampai bab 3. Tapi Bunda belum melihat di sini. Nih, harusnya teknik pengumpulan data ini di sini ada. Nih, tabelnya itu di sini kita letakkan yang ini. Nih. Nih, tabel itu di sini letaknya. Nih. Nih, kalau ini 3 yang dilihat, maka ini 3 juga nih namanya. Tapi kalau 4 ini yang dinilai, maka 4 pula muncul di tabel. Nggak ada yang, tidak ada dia berdiri sendiri. Nih, lembar observasi mencakup ini, dapat dilihat pada tabel B, tabel 4 berikut titik 2. Iya. Tanya. Usahakan ini diperkecil kalau seandainya ini berlebih ke bawah. Tapi kalau standar seperti ini, tidak apa-apa. Ini bagus nih kayak gini. Nah, ini lembar observasi untuk pengamatan peserta didik. Ingat siswa, kalau siswa yang dibuat siswa sesadaro dari cover. Kalau peserta didik seluruhnya. Tidak boleh ganti siswa. Adalah harus konsisten. Oke. Ini tunggu dulu observasi. Observasi terhadap siswa. Nah, itu dia ya. Terhadap siswa. Lari pula dia. Ini bikin paragrafnya. Ini bikin paragraf. Nah, ini dia ya. Nah, yang B, kita buat B. Observasi terhadap pendidik atau guru. Nah, kalau pendidik dibuat pendidik pula. Guru dibuat guru pula yang ditulis konsisten. Mana nih observasi terhadap guru? Mana dia? Guru. Ini dia. Buat intronya dulu. Selain pengamatan terhadap siswa, juga dilakukan pengamatan terhadap aktivitas guru. Instrumennya aktivitas guru dapat dilihat pada tabel 5 berikut.
Ini dia. Tabel 5. Lembar. Nah, ingat lembar pengamatan aktivitas guru. Nah, ini dia. Lari dia. Kalau lari bantu itu, nyoba yang kemudahan saja. Tarik, 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 tarik saja. Nah, itu ya. Nah, ini ya tidak, ini apa? Ada, tidak. Oke. Mention modul ajar, ya. Ada. Nah, ini juga harus dihitung. Harus ada penjelasannya. Nih, ada itu nilainya berapa? Tidak itu berapa? Kalau ada nilainya 1, tidak nilainya 0, maka pada siklus 1 dikurangi dulu. Jadi keterangan ada nilainya 1. Tidak ada apa Pak? Nilainya 2. Nilainya 0. Ini dia. Ini nanti diatur. Nah, ini dia. Jadi pada siklus 1 nanti misalnya nih, ini tidak tepat. Ini hapus. Tidak ada. Lalu memilih menjelaskan materi ada. Nah, ini cuek. Nih. Nah, ini contohnya ya. Terus tapi sebenarnya ini belum terlihat, belum tergambar aktivitas guru semuanya. Nih. Menjelaskan materi pasti ada lah ya. Membantu peserta didik. Atau kategori nilainya kita buat. Jadi tidak usah ada, tidak ada. Bisa saja nilai seperti tadi. 321. Nilai 3 sangat baik. Nilai 2 cukup. Nilai 3 kurang. Nah, jadi tabelnya cukup 1. Delete. Nah, oke. Nilai. Nah, tiba di sini 2, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 1. Nah, udah. Kayak gitu. Jadi, bukan di sini presentasi, tapi di bawah. Jumlah. Nih. Hitung. Berapa nih? Tambahkan, coba ditambahkan. Berapa? 17. Berapa? 17. 17. 17. Nah, maka Belum anak-anak. presentasi aktivitas. Nah, kalau aktivitas yang kita lihat 10, nilai maksimal 3, berapa nilai keseluruhan? 30. Bagus, 30. Nah, caranya 17 bagi 30 dikali 100. Nah, itu nilainya. Berapa? 17 per 30 kali 100. 56. 56%. Nah, ini dia. Ini akan kita buat dalam pembahasan. Ingat, ini di bab 3 ya. Bab 3 ini tidak ada nih. Kalau di bab 3 kosong ya, Bon? Iyalah, kan cuma Bab 4 baru deh. instrumen. Kan lembar pengamatan saja.
Kalau di bab 3 hanya kosong karena ini instrumen yang digunakan. Nah, itu makasih awak. Nah, oke. Nah, ini dia. Ini bab 3 letaknya. Nah, di bab 4 letaknya pakai nilai. Nah, baru nanti pada pembahasan dijelaskan. Kalau di bawahnya ini nanti cukup sedikit saja uraiannya. Menjelaskan tentang nilai saja. Oh, terdapat aktivitas guru pada siklus 1 terlihat 56%. Artinya masih ada beberapa hal ditemukan bahwa guru belum maksimal melaksanakan kegiatan pembelajaran. Itu dia. Nah, lalu ini cukup. Nah, kalau di bab 4 namanya bukan lembar lagi, hasil. Nih, di bab 4 hasil. Nah, itu dia ya, itu bedanya. Kalau di sini masih lembar atau instrumen. Instrumen pengamatan aktivitas guru. Nah, boleh. Sama dengan ini instrumen. Kalau di bab 4 letaknya hasil pengamatan peserta didik. Nah, itu dia ya. Oke. Nah, sekarang tes, dijelaskan. Tes ini, tes di bentuk pilihan ganda. Bu Cynthia fokusnya apa nih? Diberikan soal bentuk pilihan ganda. Ganda, Bun. Ya. Yang berjumlah 10 soal. Berjumlah 10 soal yang mengacu pada materi ini ya. Kalau ini titik. Tes ini diberikan setelah pembelajaran selesai. Tes ini diberikan setelah pembelajaran inti selesai. Dalam setiap siklus penelitian. Nah, itu dia. Nah, ini baru soal terlampir. Nah, oke. Bunda maunya teman-teman perbaikan sampai bab 3 dulu. Gimana? Ya, Kalau Bun. menurut Bunda perbaikan sampai bab 3 aja dulu. Iya, Bun, biar jelas, Nah, Bun. ya, ntar malam kita bahas lagi. Gimana? Iya, Bun. Yang lain? Yang lain biar tidak ngawur nanti kita bahas sampai bab 3 dulu, nanti malam kita bahas lagi yang bab 3 yang udah betul, nanti dipresentasikan masing-masing. Ya, kita lihat lagi sama-sama. Nah, baru setelah kita bahas sampai bab 3 baru Bunda lanjutkan ke bab 4. Nah, gitu ya. Oke. Bu Ayu masih demam, Bu Desri Yuliska aman. Nah, oke ya. Jadi kita sampai bab 3 dulu. Teman-teman fokus perbaikan. Setengah hari, 1 jam aja cukup itu. Tidak perlu lama-lama perbaikannya. Nah, tugas di PPL 3 DBL, Bunda kembalikan dulu semuanya. Ya, oke. Bab untuk PPL 1, PBL dan PJBL biarkan, karena Pak Basuri akan menilainya di DBL. Nah, yang akan dicek itu di DBL, ya. Oke. Nah, sekarang kita fokus sampai bab 3 dulu, perbaiki. Nanti malam kita Zoom lagi. Nah, kita cek yang sudah dibuat ini, lalu kita lanjutkan nanti bab 4, cara menguraikannya, ya. Oke. Sudah? Bisa? Yang menutup kamera bisa buka dulu, kita foto dulu. Ya, Bang. Yang dia lukin si Bang Kistek lo. Nah, oke, Bunda screenshotnya. Oke, 1, 2. Tunggu, Bunda kirim dulu. Diulang, senyum, pakai gaya, yuk, pakai gaya, silakan. Yuk. 1, 2. Oke.
Alhamdulillah. Lagi banyak nak nyimak tadi Bun, lampu mati kau baru dik benar. Iyo ibu wak baala ya. Beko minta saya ke Bu Indah rekamannya. Oke, Kirim baik Ustaz. teman-teman. Sampai bab 3 dulu kita bahas ya. Bunda maunya teman-teman itu paham dan mampu membuat sendiri. Kalau ada yang ragu, capek chat ke Bunda Biko, Bunda bantu. Nah, jangan dulu surang. Oke. Kalau durian dulu surang lah, Pak age do rambutan dulu lah surang. Pak Alu cara nolongannya enggak mungkin do kan. Tapi kalau dibagi itu lain. Oke. Nah, tetap semangat ya. Tetap semangat selesaikan yang ini karena kita tidak tahu kapan Pak Basori itu akan mau minta kita untuk Zoom lagi pembahasan PTK. Kita tidak akan tahu karena orangnya misterius. Bunda pun bingung. Tahu serius. Yang kegiatan Zoom meeting yang semalam dengan Pak Basori itu dadakan. Bunda tidak tahu. Bunda tidak ada dikasih tahu sebelum-sebelumnya. Kalau Bunda dikasih tahu pasti Bunda beritahu juga ke teman-teman. Bunda pun terkejut. Apa sih yang akan dilihat oleh Pak Basori? Nah, Bunda pun bingung ya. Jadi agar kita maksimal lagi di pertemuan berikutnya dengan Pak Basori, maka kita persiapkan dengan matang. Bun, Mbak caro pai barale di kalau sempat pailah kok indah padialan dulu besok-besok ke teori lagi siam blok itu salah. Nah, ndak panjang-panjang do. Beko di kecian dah boleh pai barale Bunda bukan itu. Tapi fokuskan kegiatan kita karena aktivitas PPG kita ini pakai batas waktu. Kalau teman-teman tidak bisa mengikuti dengan batas waktu, tentu tidak lulus. Kalau tidak lulus di PPG di tahapan PPL, mungkin tidak bisa ikut. Nah, jadi satu persatu tahapannya itu kita ya. Oke. Demikian dari Bunda untuk review pagi ini. Terima kasih teman-teman sudah setia pada channel ini. Insyaallah nanti malam kita kembali bertemu di ruang Zoom meeting ini. Fokuskan untuk apa dulu revisi dulu ya, bab 1 sampai 3 ya. Semoga teman-teman tetap sehat, selalu semangat dan senyum tetap walaupun hanya menghadap ke laptop. Yang penting kita senyum ya. Kalau ada yang ragu silakan japri Bunda. Oke. Terima kasih untuk semuanya. Kita akhiri kegiatan dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf mengganggu waktu di hari Minggu. Tapi yang penting tujuan kita sama ya, sama-sama untuk melaksanakan kegiatan PPG. Bunda tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat beraktivitas. Wabarakatuh. Adonannya ke pasar, ke pasar. Beko baru di revisi. Nah, Bunda kembalikan tugas DBL dulu ya. Oke, Bunda tutup ya semuanya. Sampai jumpa nanti malam. Ya, Bun. Siap minyak. Kak Indah, kirim itu Kak.